kemerdekaan, perdamaian abadi, perte- ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang saya hormati dosen pengampuh dari mata kuliah PKN Ustadz Arisman dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami Khalilur Rahman Yusuf dari kelas HES 2B akan menyampaikan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, khususnya bagi kita para mahasiswa sebagai calon intelektual umat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari kita mulai dengan satu pertanyaan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan itu penting? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita ulas bersama. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan itu bukan hanya membahas tentang hafalan-hafalan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 saja. Tapi lebih dari itu, pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita tentang jati diri bangsa, identitas nasional, dan ciri maupun karakter khusus dari bangsa Indonesia. Dan lebih penting dari itu, tujuan dan cita-cita yang harus kita pahami dan harus kita wujudkan bersama. Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana untuk membentuk warga negara yang baik, sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang diajarkan pun sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, musyawarah, serta tanggung jawab sosial dan ekonomi. Tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya mencakup 4 hal utama. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini bisa tercapai apabila seluruh elemen bangsa ikut ambil bagian dalam hal ini, yaitu para pemerintah, menteri, dan presiden. Dan juga kita sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah. Kita bukan hanya belajar teori ekonomi Islam, tapi juga dituntut untuk memahami sistem kenegaraan, konstitusi, dan sejarah bangsa kita. Ikhwani fillah, pendidikan kewarganegaraan kita berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah melalui 5 tahapan penting dalam sejarahnya. Yang pertama, Piagam Jakarta disusun sebelum kemerdekaan sebagai hasil keputusan BPU PKI. Perubahan kedua menjadi Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Perubahan ketiga menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang disingkat dengan RIS karena tekanan Belanda dan sekutunya. Perubahan keempat menjadi Undang-Undang Dasar sementara atas desakan Muhammad Nasir dan yang lainnya. Perubahan kelima kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Setelah terjadi perdebatan antara tokoh-tokoh Islam yang ingin kembali ke Piagam Jakarta dan tokoh nasionalis yang menginginkan tetap pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang penting kita pahami adalah bahwa semua perubahan itu menunjukkan satu hal. Nilai-nilai konstitusi dalam Islam bisa saling menguatkan, bukan bertentangan, bahkan menjiwai dan menjadi satu kesatuan dalam semangat kebangsaan yang benar. Sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, peran kita sangat strategis. Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum erat kaitannya dengan kesejahteraan ekonomi. Disinilah letak kontribusi kita, mewujudkan sistem ekonomi yang sesuai syariat, berkah, dan adil. Nilai-nilai ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga sesuai dengan ajaran Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi,
Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Dalam hadis yang sahih, juga disebutkan bahwa kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya, dari mana harta yang diperoleh dan kemana diperbelanjakan. Maka, kita sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah harus menjaga harta kita tetap bersih dan berkah dengan menunaikan zakat dan menyedekahkan sebagian dari harta kita dan juga menyedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, mari kita jadikan pendidikan kewarganegaraan ini bukan hanya sebagai mata kuliah, tapi sebagai kesadaran hidup. Kita ini muslim, kita ini warga negara, dan kita adalah generasi penerus masa depan. Tugas kita tidak ringan, tapi sangat mulia. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari, kita bisa menjadi pribadi yang kuat secara iman, luas secara ilmu, dan kokoh dalam sikap kebangsaan. Semoga pula kita menjadi bagian dari solusi bagi umat dan bangsa, bukan malah menjadi beban. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.